saya Katerina Rambu Kapuhoro selaku staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya. Sebagai staf, saya diberikan tanggung jawab untuk menjadi operator aneka tunjangan guru. Ada tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan juga tambahan penghasilan guru. Di mana tunjangan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas kinerja guru secara nyata melaksanakan tugas di sekolah atau adanya proses belajar mengajar secara aktif di kelas. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan perihal permasalahan yang viral. Kemarin hari Selasa saya mau meluruskan karena banyak sekali simpang siur informasi yang menurut saya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi guru ini namanya Pak Remigius Kanalaka. Pak Remigius Kanalaka ini tercatat sebagai guru aktif di Dapodik SD Negeri Goluuta, Kecamatan Wejewa Barat. Nah, sekolah ini masuk sebagai salah satu penerima tunjangan khusus. Ada juga tunjangan profesi dan tamsil. Nah, sebagai penerima, calon penerima, beliau tentu guru-guru di SD Goluuta itu harus menunjukkan atau membuktikan sudah melaksanakan kewajiban aktif melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang dibuktikan dengan adanya jam di Dapodik, diberikan jam di Dapodik. Nah, jam itu adalah hasil keputusan dari kepala sekolah bersama guru-guru. Kemudian juga ada daftar hadir. Nah, biasanya kami setiap semester atau per triwulan itu melakukan proses pemberkasan atau verifikasi. Jadi secara data, kami posisinya dinas itu adalah sebagai jembatan. Dapodik sekolah sebagai dasar dari penilaian kementerian untuk memvalidkan atau menjadikan guru atau sekolah guru individu per individu guru itu sebagai nominasi. Yang pertama proses validasi itu tentu dari kementerian by system yang bisa dipantau langsung oleh guru di Info Guru dan Tenaga Kependidikan atau Info GTK. Jadi Info GTK ini sebuah akun yang dimiliki oleh setiap individu guru. Di akun itu sudah disampaikan oleh kementerian persyaratan penerima tunjangan. Kemudian juga di Info GTK sudah disampaikan bahwa data yang tampil di Info GTK adalah hasil dari Dapodik dan menjadi tanggung jawab per individu guru. Karena tidak mungkin saya selaku operator atau dinas bisa memantau Info GTK ribuan guru. Sehingga memang tanggung jawab itu ada di sekolah. Karena mereka yang lebih tahu proses kegiatan mereka sehari-hari. Nah, Pak Remigius Kanalaka ini selain sebagai guru PNS di SD Negeri Goluuta, Pak Remigius juga merangkap sebagai pejabat kepala desa dan juga sebagai bendahara BOS. Sehingga beliau ini tidak bisa maksimal atau tidak bisa menjalankan tugas untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka di depan kelas. Saya selaku operator ketika melakukan verifikasi, jadi proses verifikasi itu kami minta kepala sekolah. Kepala sekolah untuk membawa berkas, membuktikan bahwa yang ada di data Dapodik ya harus sesuai kenyataan. Ketika kepala sekolah datang, kemudian saya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi dengan kepala sekolah, karena selaku pimpinan di sekolah, beliau yang bertanggung jawab untuk memberikan penilaian kinerja. Saya sebelumnya sudah mendapat informasi, keluhan dari
teman guru Pak Remigius di SD Negeri Goluta. Mengeluhkan merasa ada ketidakadilan. Karena Pak Remigius ini, karena tadi kesibukannya sebagai pejabat kepala desa, sebagai bendahara BOS di sekolah, tidak melaksanakan tugas. Bahkan kelas dari Pak Remigius ini sudah diisi atau ada guru pengganti, yaitu non-ASN, guru non-ASN sebagai pengganti yang melaksanakan tugas sehari-hari. Sehingga seharusnya menurut mereka ya Pak Remigius tidak berhak untuk mendapatkan tunjangan khusus. Karena teman-teman di sekolah itu jumlah gurunya cukup banyak. Mereka sudah banyak yang lulus sertifikasi, di mana mereka pasti berharap untuk dapat tunjangan profesi. Dan untuk mendapatkan tunjangan profesi, tamsil atau tunjangan khusus guru, mereka membutuhkan jam. Nah, kalau ada guru yang tidak melaksanakan tugas, namun dikasih jam, lah terus bagaimana dengan kami? Karena kami juga rebut-rebutan jam di sekolah. Mereka merasa tidak adil, terutama guru non-ASN. Guru non-ASN ini hampir atau dikasih jam itu bahkan sudah paling terakhir. Dan tidak pernah ditanyakan apakah SK-nya sudah ada. 2024 tuh saya ingat guru ini malah dibantu oleh temannya, teman dari satu sekolah. Menghubungi saya, ibu minta tolong cek nama guru non-ASN ini. Kasihan dia, ibu, dia yang tiap hari mengajar di kelas. Tapi kok kepala sekolah bilang tidak ada namanya. Jadi saya bantu cek, sebenarnya tidak ada. Dia sudah diproses, ada SK-nya. Kagetlah, ibu tidak pernah ada informasi dari kepala sekolah. Datanglah ke dinas, waktu itu sudah sore. Dan dia datang dengan sedih. Maksudnya dia tidak menyangka ternyata dia ada juga SK. Saya bertanya di situ dan guru non-ASN juga menyampaikan, ya ibu, memang saya yang mengisi setiap hari. Di situ saya terenyuh juga. Karena dia datang, dia terima SK itu, dia antara terharu, tapi dia juga bersuka, dia tidak sangka bahwa dia bisa dapat. Dan situ saya merasa ini sudah ada proses ketidakadilan di sekolah. Guru ini seperti sudah dijajah, ketidakberdayaannya ini dimanfaatkan, tapi tidak diperhatikan kesejahteraannya. Setelah itu di 2025 atas laporan-laporan ini, saat pemberkasan di 2025, saya konfirmasi dengan Kepsek. Karena saya cek, Pak Remigius ini ada jamnya. Ada jam, daftar hadir itu penuh. Jadi saya sampaikan, Bapak Kepsek, saya bilang, ini Pak Remigius kan di daftar hadir penuh dan ada jam. Ini ada keluhan, ada laporan, pengaduan, ada dari teman-teman guru, ada dari masyarakat, katanya tidak pernah melihat beliau ini mengajar. Dari situ kepala sekolah dia terdiam. Jadi saya sampaikan, Bapak, apa adanya saja dengan daftar hadir. Kalau memang mengajar, ya mengajar. Kalau memang tidak melaksanakan tugas, ya tidak usah diisi daftar hadirnya. Supaya ada keadilan di sekolah. Kasihan teman-teman kan butuh jam di sekolah. Dan ini katanya sudah berlangsung lama. Kemudian di situ Bapak Kepsek tidak membantah, dia membenarkan. Dia membenarkan, kemudian dia juga bilang bahwa dia dilema. Kemudian Bapak Kepsek sebagai wujud dari rasa tanggung jawabnya, untuk menunjukkan ketegasannya, dia menjanjikan kepada saya. Jadi bukan saya yang meminta, tetapi Kepsek yang menjanjikan. Ibu, baik, saya akan minta Pak Remigius buat surat pernyataan. Bahwa kalau dia mau sebagai pejabat kepala desa, mau juga sebagai bendahara BOS, tapi mau juga dapat ini tunjangan, berarti dia harus bisa membagi waktu, konsekuensinya. Tapi kalau dia tidak bisa membagi waktu, ya dia harus terima kalau memang dia tidak dapat jam atau dapat jutaan. Itu janji dari kepala sekolah. Oh, baik Bapak, saya bilang begitu. Kemudian minggu lalu Pak Remigius itu datang ke dinas. Ketemu dengan Ibu Sekdis Dinas Pedanka, Ibu Ani Magu. Kemudian saya dipanggil. Jadi saya, Pak Remigius dan Ibu
Sekdis. Kemudian dikonfirmasi, kemudian saya menceritakan seperti tadi. Ibu Sekdis kemudian konfirmasi langsung dengan Pak Remigius. Pak Remigius tidak membantah. Dia menyampaikan, Ibu, saya punya perjanjian dengan kepala sekolah, karena kan saya tidak bisa membagi waktu. Sehingga memang di kelas itu ada guru pengganti. Ya, saya rasa dari situ sebenarnya sudah clear. Yang bersangkutan yang tidak membantah. Nah, dia mengakui bahwa memang tidak melaksanakan tugas. Sehingga saat itu memang Ibu Sekdis menyampaikan, Bapak, kalau begini bagaimana ini? Anak-anak jadi terlantar kan? Menuntut hak, sedangkan Bapak tidak melaksanakan kewajiban. Jadi Ibu Sekdis memberi pilihan. Bapak, seandainya nanti Bapak diberi pilihan, mau sebagai guru atau sebagai pejabat kepala desa. Silakan pilih. Pak Remigius di situ tidak memberi jawaban. Dia diam saja. Kemudian Ibu Sekdis juga tanya, dana desa yang dikelola itu berapa Bapak di desanya Bapak? Oh, itu sekitar 900-an juta. Wah, Ibu Sekdis bilang, anggaran sebesar itu Bapak harus mempertanggungjawabkan. Apa Bapak masih punya waktu untuk melaksanakan tugas di kelas? Sehingga Pak Remigius juga terdiam. Jadi berulang kali Ibu tanyakan, silakan memilih Bapak. Kalau mau di desa, ya silakan. Kalau mau di sekolah, ya lepas. Tidak sebagai pejabat desa lagi. Nanti saya sampaikan ke Bupati terkait hal ini. Karena Pak Remigius sebelum ke Dinas Pedanka, sudah ke Bupati terlebih dahulu melaporkan. Ibu Bupati telepon Ibu Sekdis. Kemudian Pak Remigius baru datang ke Dinas. Sehingga Ibu Sekdis bilang, karena Bapak sudah lebih dulu ke Ibu Bupati, maka saya akan sampaikan juga ini di Ibu Bupati. Supaya Bupati tahu bahwa ini ada guru merangkap sebagai pejabat kepala desa, sehingga dia tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai guru secara maksimal. Oh, baik begitu pada saat itu. Kemudian Pak Remigius masih jabat tangannya Ibu Sekdis, jabat tangannya saya. Jabat tangannya saya, waktu itu saya masih bilang, Bapak nanti bicara baik-baik dengan Kepsek di sekolah ya, karena pada saat itu Pak Remigius agak emosi juga menyampaikan. Maksudnya tidak mau tetap sebagai pejabat, tapi mau tetap juga tercatat sebagai guru. Jadi saat itu pas jabat tangan, saya bilang, Bapak bicara baik-baik ya dengan Kepsek di sekolah, tidak boleh ribut di sekolah. Itu ada 2 kali saya sampaikan. Saya sampaikan di dalam, pada saat saya keluar, saya lihat ada Pak Remigius dari situ, sama saya sampaikan. Nanti bicara baik-baik dengan Kepsek. Jangan ribut di sekolah, tidak baik, saya bilang begitu. Kasihan tuh Bapak Kepsek, mungkin dia kan juga dia tidak enak, dia dilema atau Bapak, saya bilang begitu. Bicara baik-baik ya, jangan ini. Sudah setelah itu, Ibu Sekdis menghubungi saya. Ibu Keti, itu kan daftar hadir sudah ditanda tangan. Itu Kepsek kan sepertinya takut sama dia. Sudah diproses saja, atau tuh Kepsek sudah tanda tangan daftar hadirnya. Atau dia itu udah dikasih jam, sehingga diproses saja. Tidak usah lagi begitu kan, karena kan katanya surat pernyataan itu kan tidak harus ada begitu kan, walaupun saya menyatakan itu kan bukan saya yang minta, tapi kepala sekolah yang menjanjikan. Ya sudah, habis itu akhirnya saya sampaikan bahwa itu diproses. Nah, saya rasa di sini ada salah kaprah dari Pak Remigius. Mungkin pengertiannya diproses artinya ketika setelah dia dari dinas, uangnya harus langsung masuk rekening. Kan tidak seperti itu prosesnya. Jadi baik SK maupun penyaluran pembayaran itu semua langsung dari kementerian ke rekening gaji guru. Jadi tidak melalui rekening gaji dinas, rekening pemerintah daerah, tidak. Itu langsung dari kementerian ke rekening gaji guru. Sehingga pasti membutuhkan waktu. Kementerian ini harus memproses seluruh provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia. Jadi kami memang semua ya harus bersabar, harus antri, sabar untuk proses penyaluran. Jadi tidak bisa saat ini
datang saat ini juga harus masuk rekening. Nah, sepertinya ada salah pengertian dari Pak Remigius. Karena pulang dari situ, mungkin uangnya kenapa belum masuk-masuk, mungkin dicek. Jadi dirasa saya ini seperti mempersulit. Padahal kan tidak begitu mekanismenya. Jadi saya selaku operator ini tidak punya kewenangan pergi masukkan uang ke rekening orang. Seperti itu. Kemudian, beberapa hari memang berturut-turut itu, Ibu Sekdi selalu tanyakan saya terkait Pak Remigius punya tunjangan. Saya bilang, sudah Ibu. Artinya saya kan sudah memproses, oh dia sebagai calon penerima. Tetapi kan SK dan pembayaran kita tunggu dari kementerian, itu kan butuh waktu. Tidak bisa hari ini kita proses, hari ini harus masuk ke rekening, kan tidak demikian. Nah, mungkin ketidakpahaman itu, mungkin ada laporan kembali ke Bupati, bahwa kok belum masuk-masuk uang saya. Jadi di hari Selasa kemarin, tanggal 1 Juli 2025, saya juga tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari Kepala Dinas atau dari Ibu Sekdis bahwa Ibu Bupati akan datang. Jadi saya posisinya di hari Selasa itu lagi ada di ruang tengah Dinas Pedanka. Saya lagi ada di ruang tengah Dinas Pedanka, saya lagi bicara dengan beberapa guru non-ASN yang SK kontrak daerah atau SK Bupatinya baru keluar, sehingga baru diproses tunjangannya mereka. Karena untuk non-ASN dipersyaratkan oleh kementerian wajib memiliki penghasilan tetap dari pemerintah daerah atau yayasan sesuai kewenangan. Sehingga perlu ada dasar keberadaannya mereka, harus ada pengangkatan untuk mereka kemudian bisa diproses tunjangannya. Jadi saya ada menjelaskan ke teman-teman, karena kan tanggal 30 Juli 2025 SK Bupati baru keluar. Sehingga teman-teman datang konsultasi, menanyakan bagaimana Ibu sudah diproses belum. Jadi saya lagi menjelaskan dengan mereka, saya kaget, oh tiba-tiba datang rombongan Ibu Bupati. Ketika itu saya langsung dipanggil, sini kamu, entah sini kamu, entah sini kau, saya tidak ingat lagi, pokoknya sini, duduk sini. Gitu. Kemudian pas duduk, Ibu langsung minta stafnya untuk live, dan meminta untuk live itu tidak ada permisi ke saya, tidak menanyakan apakah saya bersedia atau tidak, karena saya rasa tidak ada aturannya kalau seorang pemimpin berhak untuk melivekan siapa saja, untuk mengajak orang masuk dalam suatu rekaman. Itu kan harus ada permisinya, harus ada etikanya. Di situ tidak ada. Kenapa harus ada etikanya? Karena dampaknya bisa meluas dan kemana-mana. Ya seperti yang viral seperti ini. Muka saya ini kan tampil. Ini seorang Ibu Bupati, tentu mengundang banyak animo masyarakat. Nah, animo masyarakat ini kan tidak semua kan punya pemikiran yang sama. Berbeda-beda, pendapat juga berbeda-beda. Ada orang yang kecenderungan pikirnya negatif, ada yang berpikirnya kritis, ada yang tahu dulu duduk permasalahannya baru berkomentar, ada yang tidak tahu duduk persoalannya tetapi memberikan komentar yang tidak pantas kepada saya. Itu kan dampak yang saya terima dari. Karena Ibu live ya, dan menanyakan tentang Pak Remigius, live ini kan berarti ditonton secara langsung. Nah, saya sebagai staf yang menangani ini, sebagai operator, saya berkewajiban untuk menjelaskan yang sebenarnya. Tetapi pada saat itu, saya tidak diberikan ruang, tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan secara runut. Setiap kali saya ngomong, saya langsung dipotong. Setiap kali saya bicara, saya langsung dipotong. Jadi, yang saya rasakan, saya sebagai staf sudah tidak dipercaya. Ibu datang dengan pemikiran bahwa saya salah. Saya sampai dibilang mempersulit, saya dibilang putar balik. Itu kan sudah menuding pada saya. Kemudian, karena terus Ibu bicara seperti itu dan terus menyudutkan saya dan saya tidak diberi ruang untuk menyampaikan yang sebenarnya,
walaupun saya rasa saya sudah berusaha untuk sampaikan tapi tidak didengar, maka saya bangun waktu itu. Saya bangun untuk menghindar, karena ibu juga sudah bangun terus mepet ke saya. Mepet sekali ke saya dan terus maju-maju begitu kan, sampai ibu sempat pegang tangan saya seperti ini, sempat kayak ditahan begini. Jadi saya tersinggung di situ. Saya merasa tidak seharusnya saya diperlakukan seperti ini. Sehingga saya mundur karena saya rasa pembicaraan ini sudah tidak wajar lagi. Saya sudah tidak didengar dan saya sudah divonis saya bersalah. Kalau saya sudah tidak dikasih ruang, untuk apa lagi ada pembicaraan ini? Dan ini live. Ini dampaknya bisa kemana-mana. Sehingga saya mundur. Saya mundur, ibu ikut saya dan memerintahkan saya untuk duduk sini kau, duduk sini kau. Dan waktu itu ada stafnya ibu sama ada kepala bidang juga sempat pegang saya, sentuh saya dan menahan saya untuk harus duduk di situ dan mendengarkan beliau menuding-nuding saya. Dan saya bilang tidak bisa, ibu maaf saya tidak bisa diperlakukan seperti ini. Tidak seharusnya ibu memperlakukan saya seperti ini. Jadi saya masuk ke ruangan saya. Saya masuk ke ruangan saya, ibu ikut saya sambil berteriak-teriak. Hei, begitu. Kemudian pas saya masuk, memang pintu kami itu kan agak tidak, kalau dibuka memang harus agak sedikit diangkat. Nah waktu itu ibu sentak, sepertinya pintunya itu disentak sehingga pecah kaca di ruangan. Dibuka begini, pecah kaca di ruangan. Kaca pecah itu pun ibu masih terus jalan ke mejanya saya. Di mejanya saya pun ibu masih menunjuk-nunjuk saya. Jadi saya bilang, ibu, saya bilang, saya punya salah ini apa? Ibu, saya bilang, saya tidak persulit orang, ibu. Saya urus bukan 1-2 orang, ibu. Tolong jangan buat saya begini. Maksudnya beban kerja kami berat. Tolong jangan dibuat seperti ini. Karena sebelumnya kan pernah viral juga yang terkait Ibu Lydia Soli itu. Dan itu kan banyak sekali orang-orang komentar-komentar yang tidak jelas, yang menyudutkan, dan seenak-enaknya orang berkomentar seperti itu pada saya. Sedangkan ya memang salahnya saya ini apa sebenarnya, atau ada kekeliruan apa yang saya lakukan sehingga saya pantas diperlakukan seperti ini. Saya masih terus ditunjuk-tunjuk di situ. Kemudian datang Bapak Inspektur. Di depan Bapak Inspektur, Ibu juga menyampaikan, lihat ini anak dia ini selalu seperti ini, dia ini kurang ajar. Dia jawab sama saya dan lain sebagainya. Saya bilang, ibu, saya jawab yang sebenarnya, ibu. Saya bilang, memang demikian. Ah, kau itu di sini kau omong lain, sebentar di luar jendela pintu kau omong lain lagi begitu. Maksudnya bagaimana, ibu? Saya tidak mengerti. Jadi ini kenapa saya sudah sangat di pikiran ibu kok saya sepertinya sudah sangat salah, sangat tidak baik. Dasarnya apa? Itu yang saya tidak mengerti sampai sekarang. Ya kemudian berpindah ke ruangan Kadis. Itu akhirnya datanglah Pak Remigius. Dan itu ada Bapak Inspektur, ada Ibu Bupati, ada Bapak Kadis, ada Ibu Sekdis. Ada Pak Marsi juga. Itu dijelaskan. Seperti yang tadi sebelumnya saya sudah jelaskan. Tetapi di situ pun saya tidak dikasih ruang. Jadi intinya saya ini mempersulit, atau seolah-olah saya ini sudah melakukan kebohongan atau sengaja untuk menggelapkan uang orang atau apa. Padahal kan proses pembayaran ini langsung dari kementerian ke rekening gaji guru. Caranya kita mau menggelapkan itu bagaimana? Tidak mungkin, mustahil. Di situ Pak Remigius, di depan itu juga Pak Remigius tidak membantah. Dia juga menyampaikan seperti yang sebelumnya, bahwa dia memang sudah menyampaikan ke kepala sekolah dan dia punya kesepakatan dengan kepala sekolah bahwa memang dia tidak bisa aktif melaksanakan tugas karena dia sebagai pejabat kepala desa. Di situ saya rasa sudah clear. Kemudian kita sempat saat itu masih bicara merembet lagi ke hal-hal lain yang saya rasa tidak sesuai dengan pembicaraan awal tentang si Pak Remigius ini. Seperti itu. Habis itu pembicaraan itu ya berakhir begitu saja dan meminta inspektorat untuk periksa dinas. Seperti itu. Atau saya panggil kejaksaan untuk periksa dinas. Seperti itu. Jadi ya saya bilang ya silahkan saja karena memang setiap tahun juga kita pasti harus ada review dari inspektorat. Jadi terkait tunjangan ini,
selain review dari inspektorat setiap tahun, karena kita kan harus mempertanggungjawabkan, ada juga kunjungan atau pemeriksaan dari Itjen Kemendikbud Ristek. Kemudian kita juga ada pemeriksaan dari BPK. Kemudian saya juga setiap semester dimintai untuk ke Jakarta di Kementerian Pendidikan, kita rekon langsung dengan Dirjen GTK, dengan Puslapdik, dengan Kementerian Keuangan untuk mempertanggungjawabkan. Langsung berhadapan muka dengan muka. Jadi saya rasa semuanya untuk soal pertanggungjawaban itu clear. Ini dak non fisik. Pelaporan itu sangat jelas. Apalagi di zaman yang canggih ini, kita bekerja sudah by system. Jadi ya, semua kita transparan. Dari kementerian sampai daerah, semua transparan. Kalau dibilang, banyak guru yang berbulan-bulan belum dibayar. Saya jelaskan dulu. Tahun ini, pembayaran itu SK maupun penyaluran langsung dari kementerian ke rekening gaji guru. Tidak melalui kas daerah lagi. Kalau melalui kas daerah kan bank NTT transfer langsung ke rekening gaji guru. Tapi ini langsung dari kementerian ke rekening gaji guru. Nah, perubahan ini kan terjadi, keputusan itu kan terjadi dari Januari. Dan itu menyebabkan adanya penyesuaian besar-besaran terkait dengan sistem. Yang tadinya melalui kas daerah, dia berubah langsung dari kementerian. Sehingga sistem kami semua melakukan penyesuaian besar-besaran. Harus ada proses perancangan sistem baru, penyesuaian dalam sistem. Dan kami pun juga, selaku operator daerah, juga berpartisipasi untuk menginput rekening guru-guru ini satu persatu. Ada sekitar lebih dari 4.000 lebih guru. Itu saya selaku operator input satu persatu, Bapak Ibu. Itu bisa ditanya ke semua operator seluruh Indonesia. Jadi, kalau dibilang belum dibayar berbulan-bulan, untuk TW1 itu sudah ada sekitar 1000-an lebih guru yang sudah dibayarkan. TW2 memang untuk kita seluruh Indonesia baru mulai pembayaran di Juli. Jadi bukan cuma kita SBD yang belum masuk, tapi memang kita semua serentak sama-sama satu Indonesia. Untuk tamsil itu pun juga sudah di SK-kan. Tapi memang sebagian besar atau mungkin seluruh kita di kabupaten kota memang belum diproses dari sana. Karena tamsil pun juga pembayaran dari kementerian. Jadi memang pada saat ini ya kita hanya bisa menunggu. Dan di TW1 kita SBD itu masuk gelombang 6 untuk diproses. Itu saya rasa kita sudah harus bersyukur juga. Karena berapa banyak kabupaten kota seluruh Indonesia kita dapat kesempatan untuk sudah direalisasikan. Jadi terkait tunjangan guru ini, satu hal juga yang paling penting, dinas kita ini sebenarnya sebagai jembatan saja. Kita memverifikasi kesesuaian data di Dapodik dengan kenyataan. Berdasarkan pernyataan dari Kepsek, dari teman-teman guru, dari pengawas, dari bidang. Penting sekali untuk teman-teman non-ASN terus memantau datanya. Jadi di Info GTK itu sudah ada dasar hukumnya, disampaikan memang bahwa data yang tampil di Info GTK itu hasil dari Dapodik sekolah. Dan setiap individu guru bertanggung jawab penuh atas datanya. Seperti itu.